Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, kita sore ini akan ngobrol dengan berbagai tema. Tentunya tiap hari beda-beda dengan narasumber yang juga beda-beda dan tentunya punya insight yang beragam. Jadi kita bisa belajar banyak dari bahasan kita. Dan seperti biasa, apapun yang teman kerjakan hari ini kan jam 4 sore. Biasanya lagi mulai mungkin tone down sedikit, tetap semangat ya, apapun yang kita kerjakan hari ini semoga menjadi berkah. Dan buat mungkin beberapa hal yang mungkin doesn't work that way, mungkin yang kita kadang aduh nggak seperti yang kita rencanakan atau kita impikan, nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin lagi besok lebih baik lagi. Jadi jangan nyerah, jangan gampang nyerah, dan percayalah bahwa sesuatu nggak ada yang instan, takes time pastinya. Jadi what you gotta do is that you gotta keep doing that, work hard, dan juga tetap harus bersyukur. Oke, nah seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini kita punya banyak sekali platform yang bisa teman-teman tonton ya untuk akses obrolan kita hari ini. Ada kurang lebih 10 platform, ada Instagram, Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo. Semuanya ada di @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, hinews.id, YouTube-nya Partai Perindo, website-nya Partai Perindo. Semuanya tinggal dipilih ya. Nanti kita bisa, kalau misalnya tiba-tiba harus ngerjain kerjaan dulu, nontonnya setengah, bisa lanjut nanti di YouTube-nya karena ada di archive-nya. Nah, seperti biasa juga di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini kita punya e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang nanti bisa misalnya bikin quote 1, 2, 3 kalimat related to our topic. Jadi teman-teman nanti nonton the whole production-nya, terus kira-kira apa yang kita bisa relate sama obrolan kita hari ini, bikin kalimat, nanti kita pilih untuk beberapa orang yang terbaik, dan tadi masing-masing dapat e-voucher. Tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Alright, so tema kita hari ini ya, lagi-lagi aku mau ngajak teman-teman main ke Bogor, salah satu kota terdekat dari ibu kota. Dan ini kita tahu bahwa Bogor ini bisa dibilang ya Bogor, Bekasi, Tangerang, semuanya kan kota-kota penyangga ibu kota, dan ini pasti sangat banyak sekali yang mungkin tinggalnya di Bogor, aktivitasnya di Jakarta, rumahnya di Bogor, atau mungkin lagi sekolah di Bogor juga karena ada beberapa universitas. Dan biasa ini bisa terjadi sih, banyak anak Jakarta nggak taunya domisili atau asalnya dari Tangerang gitu. Nah, kalau bicara kota Bogor, selain kulinernya yang enak ya, kotanya yang juga dulu dibilangnya kota hujan ya. When I was very young dulu sering banget ke Bogor, ada rumah saudara, dan emang dingin. Tapi mungkin sekarang nggak sedingin dulu ya. Tapi Bogor tetap indah, punya banyak spot wisata juga selain kuliner. And then ya banyak lah kalau bicara Bogor. Nah, di luar hal-hal yang kita sebutkan tadi, yang gue sebutkan tadi, ternyata Bogor itu punya juga namanya ya tempatnya hilly gitu ya, kayak banyak bukit, banyak gunung. Jadi wajar kalau daerah yang topografinya indah, bagus, dingin, tinggi itu punya banyak ancaman, termasuk bencana yang sering terjadi di kota Bogor. Nah, bahasan kita hari ini yaitu pentingnya mitigasi bencana di Kabupaten Bogor. Nah, untuk ngobrolin soal tema ini, ya Juno udah kedatangan Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor, ada Bang Sumarwan Sastra, Dr. Andes Sumarwan Sastra. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Aduh, sehat. jauh-jauh dari Bogor loh ini. Ke Jakarta ya. Iya Bang Yuda. Oh, tapi sering dong ke Jakarta dari Bogor. Sering sekali, hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya, commute Karena ya. kebetulan saya bekerja di Jakarta. Tuh, bener kan? Kalau kita lihat banyak yang namanya warga Jakarta yang kerja di sini tinggalnya di Bogor, Tangerang, yang Bang Marwan salah satunya ya Bang ya. Betul betul Jadi sekali. Bogor, Jakarta sudah tripnya udah kayak sehari-hari lah ya. Naik apa Bang biasanya ke Jakarta selain naik mobil? Eh, Kebetulan Aha, transportasi yang mudah, yes, cepat itu kereta. KRL kereta. Betul, Iya. KRL. Ya, aku juga sih beberapa temen yang tinggal di Bogor memang memanfaatkan KRL karena memang mudah, murah,
dan ya lumayan cepat juga ya kalau Betul. kita bawa mobil segala macam kan Iya. agak-agak padat. Dan volumenya juga sudah sering. Volumenya sudah sering ya. Iya, jadi Aha, anytime kita betul. bisa pakai untuk Mhm. ke kantor atau ke tempat lainnya. Iya. Dan tadi Bang Marwan datang sama teman-teman juga ya dari 4KB Betul, ya. Nanti kita betul. lihat fotonya tadi sudah foto-foto semuanya. Terima kasih Bang Marwan sudah datang ke podcast kita. Ya sehat dan sebelum kita mulai Bang Marwan, mungkin kenalan dulu sama teman-teman yang nonton hari ini. Bang Marwan backgroundnya seperti apa? Silakan. Ya, Aha, terima kasih aha. Bang Juno. Selamat sore, Selamat salam sore. sehat Aha. selalu. Mhm, Juga kawan-kawan semua. Eh, saya Marwan atau biasa dipanggil Bang Marwan. mhm. Kebetulan dan memang posisi saya di Partai Perindo adalah Wakil Ketua DPD Oke. pada saat ini, dan aktivitas lain saya banyak sekali, yaitu aktif atau berkecimpung di berbagai ormas Mhm, di Kabupaten Bogor, juga lembaga lainnya. Kegiatan kami juga ada di IOF di Kabupaten Bogor, mhm. yaitu Indonesia Offroader Federation Offroad Oh, untuk Pengcap Bogor. oke. Kebetulan selamat untuk Brigjen Untung yang Mhm, baru saja terpilih kembali mhm, menjadi ketua IOF mhm, Pengcap Bogor. mhm. Dan IOF ini juga memiliki rescue team. Rescue team. Ya, Oke. rescue teamnya Oke. itu jadi Mhm. IOF itu bukan hanya sekedar mobil-mobil off-road. Ya. Jadi kita merekrut Mhm. motor-motor trail. Motor trail Nah, ya. mereka juga kita pergunakan untuk membuka jalur apabila terjadi Evakuasi. Oke. bencana untuk evakuasi. Oke. Jadi Mhm. sekarang IOF sudah berkembang sangat pesat. Mhm. Lalu di lembaga lainnya kebetulan kami masih anak daripada militer ya, Mhm. orang tua dulu. Kita ikut di PPM, Pemuda Pancamarga Bogor, Baik. yang diketuai oleh Agus Jaya Gunara atau Bang Jagur. Mhm. Kita memiliki rescue team juga. Baik. Lalu program-program kita juga seperti kali bersih, Mhm. lalu bantuan bencana apabila terjadi bencana. Jadi kami semua siap. Dan kebetulan juga saya di Ormas 4KB yang diketuai oleh Bang Iksan SH. Saya sebagai ketua DPD 4KB Kabupaten Bogor. Oke. Yang alhamdulillah di dalam 4KB ada lembaga atau badan yang disebut BPBF, Mhm. Badan Penanggulangan Bencana 4KB, Oke. yang diketuai oleh Bang Haji Samsul. Mhm. Nah, BPBF ini bergeraknya juga cukup cepat, ya. Artinya apabila ada bencana kita cepat sekali membantu, Mhm. anytime, kita tidak pernah Oke. waktu 24 jam Oke. gitu, dan sudah berjalan cukup lama Mhm. gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan eh, tertarik memasuk suatu organisasi dengan kegiatan yang positif Oke. Jadi gitu. memang concernnya tadi bahwa kegiatan Bang Marwan banyak tadi organisasi, tapi mostly juga terkait dengan rescue ya. Ya, betul. Bagaimana concern terhadap antisipasi bencana gitu ya, mitigasi. Betul sekali, betul Oke, sekali. baik. Nah, sebelum aku ke itu soal mitigasi, Bang Marwan di Perindo ya, and then pengalamannya memang kan luar biasa. Terus gabung di Partai Perindo. Apa sih yang jadi alasan kembali ke Partai Perindo? Ya. Aha. Untuk di Kabupaten Bogor, pertama-tama partai yang saya suka itu Partai Perindo. Baik. Dengan melihat program-programnya, Aha. salah satunya program UMKM UMKM, ya, yes. yang Aha. dicetuskan oleh pemimpin kita Bapak Haritanu Sudibyo. Mhm. Begitu semangatnya, begitu dia sebagai motivator menurut saya ya. Mhm. Gitu. Jadi saya kebetulan menjadi ketua DPC Cibinong pada saat itu. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh DPD dan saya ikut andil, dan beberapa kali pula saya ketemu dengan Bapak Hari. Mhm. Ya. UMKM salah satunya yang diterbitkan pada saat itu yaitu penyediaan gerobak UMKM. Mhm. Lalu terjun langsung kepada masyarakat. Jadi kita harus tepat sasaran. Mhm. Gitu. Nah, di samping itu kepedulian terhadap masyarakat bahwa Perindo menyediakan mobil ambulans yang siap siaga membantu masyarakat yang membutuhkan dikala sakit atau apa gitu. Jadi
saya tertarik sekali. Lalu kita mencoba mengembangkan DPC Perindo Cibinong pada saat itu, dan memang sangat aktif, dan eh, pesertanya cukup banyak, Baik. anggotanya cukup banyak. Mhm. Eh, karena ketidaksesuaian visi dan misi saya dengan ketua DPD pada saat itu, Pada saat itu, oke. jadi eh, saya merasa apa yang saya kerjakan Mhm. eh, tidak mendapat aspirasi baik, Oke. gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri Mhm. pada saat itu menjadi ketua DPC, dan setelah itu saya, istilah lainnya, langsung diminta oleh partai lain, Oke. dan sempat menjadi ketua DPD Mhm. pada saat itu Kabupaten Bogor. Eh, karena di partai tersebut di pucuk pimpinannya terjadi dualisme Mhm. kepemimpinan, dan akhirnya partai tersebut juga menjadi dualisme terpecah. Mhm. Lalu saya keluar, Oke. gitu, karena apa yang saya lakukan agak sedikit sia-sia jadinya, Baik, Bang Marwan. capek gitu ya. Mhm. Dan tidak seperti Perindo yang langsung terjun ke masyarakat, membangun masyarakat. Mhm. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bogor tingkat kemiskinannya cukup tinggi juga, Mhm. gitu. Nah, akhirnya saya mencoba lagi datang ke Perindo. Mhm. Pada saat itu sempat menjadi ketua pemuda Perindo. Oke. Nah, setelah itu saya diminta oleh ketua DPD yang sekarang, Bang Yudia Irawan, Mhm. untuk menjadi wakilnya. Insya Allah Perindo dipimpin Bang Yudia dan kawan-kawan semuanya Mhm. bisa maju, pesat, Oke. dan berguna untuk Bang masyarakat. Yudia minggu lalu kalau nggak salah. Betul sekali. Bareng saya Iya, ngobrol juga soal Bogor. betul Bang Yuda. Dan saya juga sempat tanya villa-villa beberapa di Bogor properti. Karena Bogor kan memang tadi kawasannya bagus ya, Betul. tinggi, tapi juga tadi rawan bencana. Nah, kita Betul. sekarang masuk ke tema Bang Marwan. Setelah Baik. tadi kenalan dan juga bagaimana background Bang Marwan bersama Perindo. Kita bicara mitigasi. Mungkin banyak anak muda di luar sana yang nggak tahu istilah mitigasi. Mitigasi itu kalau diartiin upaya untuk mencegah resiko ya timbulnya bencana. Jadi ada bencana, misalnya nih ada gunung meletus. Nah, kalau mitigasinya bagus, rakyat atau orang-orang di sekitar kawasan itu udah tahu harus rescue kemana, lari kemana, sembunyi di mana. Nah, ini mitigasi. Jadi kalau kita bicara Bogor dengan segala macam ancamannya, ini memang erat kaitannya dengan mitigasi. Sebenarnya Bang, kalau bicara mitigasi di Bogor, sebaik apa sih, atau memang saya dengar juga, saya baru baca kemarin ada satu artikel malah baru DPRD-nya baru punya usulan untuk peta mitigasi ya, baru ada usulan terkait itu. Gimana Bang? Ya. Aha. Jadi mitigasi itu harus dari awal, Oke. ya, seharusnya dari lalu ya Aha. sudah dilakukan mitigasi. Harusnya. Iya, Aha. karena mitigasi itu harus jangka panjang, Betul. gitu kan. Mhm. Seperti yang sudah ditangani saat ini oleh Pemkab Kabupaten Bogor, yang di PLT oleh Bapak Iwan Setiawan, ya. Mereka juga bekerja cepat sekarang ini untuk mitigasi, termasuk BPBD-nya, Oke. dinas sosialnya, ya kan. Nah, itu saya sangat apresiasi. Selain itu didukung oleh para lembaga lainnya di Kabupaten Bogor, ya. Nah, saya mengharapkan pendidikan terhadap masyarakat, langsung menyentuh kepada masyarakat langsung tentang mitigasi ini. Jadi masyarakat mempunyai pendidikan bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengevakuasi diri, bagaimana cara artinya melindungi lingkungannya, gitu ya. Lalu diperlukan juga shelter-shelter di mana yang biasanya menjadi rawan bencana di Kabupaten Bogor. Gitu. Perlu diketahui kerusakan Kabupaten Bogor itu sudah mencapai 60% menurut Walhi. 60%. 60%. Sedangkan di daerah puncak itu 75%. Nah, saya berharap juga adanya seleksi ketat dari pemerintah Kabupaten Bogor terhadap para pengembang perumahan. Saya mengharapkan mereka melihat efek daripada pengembang perumahan itu, apakah dekat dengan
apa namanya, sungai Aliran sungai, atau oke. pembukaan lahan Mhm, baru mhm, yang akan berakibatkan tanah longsor mhm, gitu kan. Lalu bekerja sama dengan dinas kehutanan harus berperan aktif. mhm. Artinya jangan sampai terlalu cepatnya pembukaan lahan baru Oke. terhadap hutan-hutan, Mhm. karena kita bisa tahu dampak dari penebangan pohon itu Ya. akan terjadi erosi, Mhm. ya kan. Lalu hujan deras, perlu diketahui Bang Jono kan Bogor kota hujan ya, Ya. yang curah hujannya cukup banyak sekali. Jadi sekali kita diberikan hujan deras, maka ada dua, tanah longsor atau banjir bandang. Banjir bandang. Ya. Betul. Oke. Dan itu sering terjadi di Kabupaten Bogor. Apalagi bertepatan dengan Bogor Timur, ya, Mhm. antara Bogor dengan Bekasi, daerah Villa Nusa Indah sana. Oke. Lalu kemarin tuh longsor di Cigudeg, Mhm. di Cijeruk, Oke. ya. Tapi alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bogor dan lembaga lainnya berperan aktif, Mhm. ya. Jadi kita langsung tanggap, SAR-nya juga berjalan dengan baik. Gitu. Jadi untuk evakuasi Oke. apa Em, sangat ya, Bang Marwan. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa dari Walhi sendiri kerusakan kan di puncak ya di Bogor memang cukup tinggi ya, lebih dari 50% something ya. betul. Tapi apakah memang semuanya itu diakibatkan dari pembukaan lahan karena pengembangan perubahan seperti itu, atau ada hal lain yang membuat tadi ada angka bahwa memang kerusakan lingkungan di Bogor dan sekitarnya tinggi, atau semata-mata karena pembukaan lahan, ada hal lain? Nah. Eh, Hal lainnya itu seperti efek daripada Mhm. industri rumah tangga ya. Industri rumah tangga. Iya, Aha. lalu industri besar seperti pabrik Mhm, mhm, limbahnya. Saya sempat mhm, apa namanya mengikuti program Kali Bersih yang diadakan oleh Ibu Negara kita, Ibu Riana, mhm. itu di daerah Bogor. Ibu Riana sangat concern terhadap Kali Bersih. Baik. Jadi kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat yang berada di bantaran kali, Mhm, ya, yaitu bagaimana agar tidak membuang sampah sembarangan, mhm, mhm, ya kan. Terus mhm, tidak membuat bangunan-bangunan yang bisa merusak mhm. apa namanya bantaran kali. Oke. Jadi kali itu bukannya luas tapi Mhm. menyusut. Oke. Juga Baik. sedikit satu lagi, Mhm, para pengembang properti untuk tidak mengambil sedimen mhm, di dalam kali itu, batu dan yang lainnya, karena mhm. apabila sedimennya diangkat maka tidak ada lagi tahanan air yang cukup deras dari hulu ke hilir, ya. Oke. Itu mengakibatkan banjir bandang juga. Mhm. Nah, kalau kalau sudah tahu concernnya seperti itu, Bang, sejauh ini sudah ada perbaikan belum? Kalau tadi kan bahwa memang pengembangan rumah, industri rumah tangga, masyarakat yang tinggal di bantaran kali, mungkin ada yang nakal ngambil sedimen tadi di kali. Sudah ada tindakan nyata atau seperti apa yang ya kita gunakan untuk mengurangi resiko bencana di Bogor? Ya, Hmm, Pemkab Kabupaten Bogor ini memang bekerja mhm, keras ya mhm, untuk menanggulangi hal ini, seperti eh, apa menghancurkan atau menyetop bangunan-bangunan, salah satu contohnya di puncak, mhm. bangunan-bangunan liar ya yang Aha. dibongkar Oh, oke. agar terjadi serapan air Mhm, di sana. Lalu mereka Pemkab Kabupaten Bogor memberikan himbauan atau pemberitahuan berupa palang-palang pengumuman mhm. di sisi bantaran kali tentang Oke. pentingnya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan Mhm. dan juga sanksinya, Iya. gitu ya. Jadi kembali lagi kepada masyarakat untuk lebih mengerti Mhm. pentingnya lingkungan hidup, Oke. karena lingkungan hidup itu bukan untuk kita, Mhm, untuk cucu kita, mungkin cucunya cucu kita, mhm. ya kan. Jangan kita pikirkan saat ini, apalagi egois para pengembang tidak memikirkan ke depannya, Mhm. ya, lingkungan hidup kita. Jadi apabila kita menjaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Oke, Bang Marwan. Sekarang kita punya artikel ya. Ini kaitannya dengan beberapa bencana yang ada di Kabupaten Bogor, dan memang
angkanya cukup besar seperti itu. Ini 2022 17 Juli ya, Kabupaten Bogor dilanda 21 bencana alam didominasi banjir, terus juga ada banjir longsor ya, Kabupaten Bogor ini juga di Juli 2022. Terus next boleh ini juga dari Januari, Kabupaten Bogor ini sama ya, banjir bandang. Kalau yang di sebelah sana banjir bandang, kalau yang ini salah satu jembatan ya ini hancur setelah diterjang juga banjir lintasan. Oke. Dua slide ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti ancaman terbesar untuk Bogor sendiri itu banjir bandang ya Bang ya, tanah longsor, atau ada yang lain? Uh, Seharusnya ini concern pemerintah juga, ya, melihat dari kejadian bencana ini. Bogor itu adalah penyangga ibu kota, Jakarta. Jadi apa yang terjadi ke Bogor pasti efeknya akan ke Jakarta, ya kan? Salah satu concern pemerintah mencoba membuat waduk besar di daerah Gadok, ya. Tetapi kita harus sedikit mempelajari atau mengkaji kembali bahwa waduk tersebut yang akan dibuat itu berdampak terhadap lingkungan atau bagaimana. Ya. Yang saya ketahui bahwa daerah Gadok itu tanahnya bergerak atau agak labil ya. Mudah-mudahan pemerintah tahu cara menanggulanginya. Satu itu. Lalu apabila hujan besar di Bogor, lalu bantaran kalinya penuh dan terjadi banjir bandang, maka efeknya akan ke Jakarta. Ya, karena Jakarta adalah aliran yang dilalui dari kali dari Bogor ke Jakarta. Karena itu juga ini sebenarnya concern daripada Gubernur DKI dan pemerintah Indonesia tentang hal ini. Sekali lagi, Bogor bersinggungan dengan Tangerang, dengan Bekasi, juga dengan Jakarta pada umumnya. Gitu. Dan kembali kalau bicara mengenai bencana, terus masyarakat yang tinggal seperti yang difoto ini di aliran kali, di aliran sungai ini, mereka sebenarnya sudah tahu nggak sih Bang sebenarnya bahwa ada ancaman ini ketika ini terjadi? Mereka sudah tahu harus lari kemana, harus evakuasi kemana, atau sampai sekarang memang kayak gini ya, kalau terjadi ya sudah gotong royong seperti ini, atau prakteknya seperti apa kalau bicara mitigasi? Gini, sedikit tadi sudah terulas, tetapi pasti Kabupaten Bogor sudah ada pemetaannya ya. Daerah-daerah yang mudah sekali terjadi bencana, banjir, ya kan, dari longsor, banjir atau lainnya. Nah, itu tadi saya sempat ulas bahwa kita perlu shelter. Itu belum ada ya? Belum. Ya kan. Lalu adanya pendidikan bagaimana menangani atau evakuasi, lalu tanggap daruratnya seperti apa, gitu kan. Jadi saya mengharapkan pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Bogor membuat shelter tersebut. Gitu. Jadi in case Kabupaten Bogor sering terjadi bencana, apabila terjadi bencana, mereka langsung tanggap darurat cepat. Kalau kayak kita lihat gambar ini ya Bang, ini kan sudah terjadi ya. Ya kemungkinan akan terjadi hal serupa di kedepannya, tapi kita nggak mengharapkan itu. Cuman harusnya kan warga-warga yang rumah-rumahnya di sini yang seperti kita gambar ya, di gambar ini harusnya sudah tahu dong dari setelah ini terjadi. Sekarang tuh harus tahu kalaupun terjadi harus kemana lari, harus atau mungkin harus pindah karena memang daerahnya sangat ya tadi bersinggungan sekali dengan sungai ya. Nah ini yang harus jadi concern bahwa sebenarnya literasi tadi kepada masyarakat yang terus digalakan. Nah kedepannya Bang, kalau ini sampai terjadi lagi hal ini terjadi, kalau kita bicara rescue ya tentu ada rescue ya, ada orang yang menolong, tapi sudah ada perbaikan nggak sih Bang, dalam artian bahwa kelihatan nggak tren positif bagaimana warga menangani atau juga pemerintah Bogor menangani bencana sebenarnya saat ini? Yang paling utama adalah penanaman hutan kembali. Ya, reboisasi. Jadi masyarakat di pinggiran hutan harus peduli terhadap hutannya. Lalu relokasi itu sangat penting, ya.
agar jika terjadi bencana masyarakat tidak terdampak. Baik. Gitu kan. Relokasi ya. Lalu di saat healing itu kita memberikan pendidikan terhadap kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Gitu kan. Saya ambil salah satu contoh terjadinya tanah longsor di daerah Cijeruk. PLT Bapak Iwan Setiawan langsung mengambil gerak cepat. Mereka memberikan dinas sosial memberikan bantuan kalau nggak salah sebesar 15 juta. Basnas itu per orang ya. Basnasnya 5 juta. Lalu BTT bantuan tidak terduganya itu per kepala untuk bangunannya itu 60 juta. Dan langsung direlokasi. Gitu. Direlokasi ya. Direlokasi dipindah ya. Agar apabila terjadi bencana mereka tidak terdampak kembali. Gitu. Jadi itu sangat penting penanaman hutan kembali dan kali bersih. Gitu. Itu yang paling saya concernkan. Nah kalau sekarang kan tadi Bang Marwan datang ke sini nggak sendiri ya, ada teman-teman dari Porkabi ya, dari unit apa cepat tanggap darurat. Kalau lihat fotonya boleh. Ini dibawa Bang Marwan juga yang handle atau seperti apa? Ya. Jadi BPBF ini dulu adalah saya mencetusnya. Porkabi itu suatu ormas yang berada sekarang di Jabodetabek. Baik. Ya, yang ada di dalamnya salah satunya BPBF ini. Jadi dikala waktu itu Jakarta terjadi banjir. Baik. BPBF itu dengan cepatnya memberikan bantuan secara materi, moral dan tenaga ya. Nah itu sangat diharapkan sekali oleh masyarakat yang terdampak bencana banjir. Sudah berapa lama ini berdiri? BPBF ini 1 tahun lebih. Oh baru ya? Baru. Tetapi karena antusiasnya begitu tinggi, mereka kompak. Lalu artificialnya juga disediakan dan kami didukung oleh pimpinan kami. Pada saat itu Jenderal Nahrawi Romli ya, dan diketuai oleh Muhammad Iksan Eksa. Nah itu kita mendapat support dan kita oleh lingkungan juga oleh Pemda juga mendapat support gitu. Dan ini dikembangkan ke seluruh Jabodetabek gitu. Jadi seperti itu. Nah ini 1 tahun berdiri, sudah pengalamannya sejauh apa Bang? Sudah menghandle beberapa peristiwa atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kita tidak tahu musibah itu akan terjadi. BPBF juga memberikan semacam arahan atau pendidikan tentang bagaimana menangani bencana. BPBF sudah memberikan bantuan-bantuan banyak sekali. Seperti korban kebakaran yang terjadi di Kalipasir, Jakarta Pusat, yang terjadi di Jakarta Selatan. Lalu kemarin Rutilahu ya, ada rumah salah satu anggota Porkabi yang rumahnya rusak secara tiba-tiba, cepat sekali. Lalu banjir juga kemarin ini di daerah Pisangan, itu cepat sekali actionnya. Ada berapa orang Bang anggota sekarang? Anggotanya itu BPBF itu untuk pusat sekarang ini hampir 30 orang. Gitu. Jadi untuk di pusat, untuk di wilayah saya belum mendata kembali. Baik. Tapi gitu. Tadi bahwa yang kita lihat bapak-bapak ibu-ibu ini sudah turun ke lapangan ya. Bantu macam-macam, tadi ada yang kebakaran, ada yang banjir. Kalau yang ini siapa Bang? Ini anggota paling muda ya Bang kayaknya. Bang, ya? Kayaknya Mas Juno potensi juga untuk di BPBF nanti. Saya sering Bang membantu saudara-saudara kelaparan nih, teman-teman saya di depan kadang ada nasi kotak. Bang Marwan, jadi memang seru ya kegiatannya, bagaimana tadi membantu melihat bahwa karena memang kalau tinggal di Jabodetabek ya nggak hanya Bogor ya Bang. Tadi Abang sempat bilang bahwa memang kita tuh kebakaran tuh kalau kata orang tuh saban hari ya. Di wilayah Jakarta kebakaran atau tadi ada rumah yang bantaran kali yang ambruk segala macam. Jadi memang bencana tuh kalau kita ngeliat bahwa nggak nunggu yang besar ya Bang. Atau yang kayak gempa atau apa, hal-hal yang kecil sebenarnya di sekitaran kita pun juga
seharusnya kita juga bantu ya Betul, betul. sebagai manusia. Contohnya misal tadi kebakaran yang Ya, sering aku sering banget ngelihat kebakaran, serena mobil kalau lagi di Jakarta beraktivitas ya. betul, betul. Oh, aduh ada kebakaran dan ini nih jadi gambaran bahwa sebenarnya nggak hanya menunggu hal-hal besar ya Bang, hal-hal kecil sebagai manusia harusnya kita bisa Ya, membantu gitu ya. Dan betul. ini BPBF ini juga tadi uh, melakukan aktivitasnya tadi membantu nggak hanya Bogor tapi Jabodetabek Iya, yang kita rangkul seperti itu. Oke Bang, satu mungkin terakhir bicara uh, COVID ya, COVID-19 ini kita tahu bahwa di Bogor sempat tinggi dulu terus turun dan sekarang kalau dari COVID sendiri bagaimana perkembangannya di Bogor? eh, Aha. berita yang saya sempat baca di Bogor eh, tidak terlalu tinggi ya, Oke. tapi menurut saya itu sedang lah gitu. Ya, tapi tetap harus waspada ya Ya, Bang ya. betul. Aha. Menurut data terakhir itu kurang lebih 92.000 sekian. Oke. Itu terdiri dari positif, Mhm, meninggal dunia dan mhm, sembuh, mhm, gitu kan. Meninggal dunia kurang lebih 580 sekian mhm. orang. Lalu yang positif 980 sekian. Oke. Selebihnya adalah sembuh. Sembuh. Berarti Alhamdulillah. pemerintah cukup tanggap, Ya. khususnya satgas-satgas COVID Mhm. kita itu cukup tanggap dan concern juga mengenai vaksin. Oke. Ya, Itu ya. ya saya apresiasi sekali Pemkab Kabupaten Bogor bekerja sama dengan TNI dan Polri yang sampai detik ini pun Mhm. di masing-masing polisi sektor atau polsek Oke. itu mengadakan vaksinasi Baik. gitu. Jadi yang belum tervaksin sampai yang booster pun Betul. mereka Dan sekarang kita siapkan. lagi menggalakkan booster ya ketiga. Betul. Even sudah ada booster keempat, tapi untuk tenaga Betul. medis dulu. Dan ini kesempatan buat teman-teman atau Iya. saudara-saudara kita di luar sana. Kalau ada kesempatan booster ya Bang harus ya. Dan Jangan ditunda-tunda. mengabaikan Iya. bahwa yang namanya vaksin Aha. itu dianggap Toh, tidak penting. toh ini gratis lagi ya. Iya. Dan ini kita gampang tinggal datang dan tinggal maunya kita. Jadi jangan dipersulit gitu. Apalagi kan Betul. ini buat semuanya. Bang Marwan, terima kasih. Ini Siap. waktunya sudah habis. Tapi kita ngobrolin banyak hal tadi bagaimana mitigasi dan kinerja rekan-rekan kita ya. Ya, Semuanya di Bang Yuno. Perindo dan juga BPBF tadi di Bogor. Semoga semuanya makin banyak orang yang terbantu. satu Silakan boleh? singkat saja. Singkat Aha, saja aha. ya. Bahwa Perindo Kabupaten Bogor kita sedang menggalakkan konsolidasi. Oke. Lalu alhamdulillah ketum kita sudah mendaftarkan diri Mhm. di Bawaslu dan Kabupaten Bogor juga kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Bawaslu, Oke. untuk verifikasi, Mhm. juga persiapan-persiapan untuk pemenangan capres Baik. dan yang lainnya. Baik. Mudah-mudahan Baik. kawan-kawan semangat terus Perindo Kabupaten Semangat Bogor. terus. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konferensi rakyat ya untuk program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan nanti kita akan umumkan yang memberikan quote terbaik ya. Ada 3 orang pemenang di Instagramnya Partai Perindo nanti minggu depan. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih Bang Marwan ya atas waktu. Sehat-sehat. Salam juga buat teman-teman tadi yang di luar ya dari BPBF. Semoga semuanya juga makin banyak yang gabung, makin banyak yang membantu sesama ya. Tidak hanya bencana tapi hal-hal lain. Bicara kemiskinan, kelaparan, pendidikan, semua aspek yang bisa kita bantu ya Bang ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa
bangsa-bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.